Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Olial Fata Nafiza, Muhammad Nazli An-Nafi, Muhammad Gazi Gibran, Angga Pratama, dan Rafli Hidayat Putra. Jadi kami akan memaparkan tentang survei yang kami lakukan terkait dengan struktur baja lanjutan. Latar belakang dari proyek ini adalah dalam kunjungan tanggal 31 Oktober tahun 2025, kami fokus pada elemen-elemen struktur yang telah terpasang, yaitu 1. Bronjong pada tebing sungai sebagai struktur penahan tanah dan erosi. 2. Struktur abutmen atau panjang atau penampang gelagar yang terintegrasi dengan aprit. 3. Fondasi tiang pancang yang ditentukan melalui data hasil pengujian sondir atau CPT. Di sini saya akan menjelaskan tujuan kegiatan saya saat survei kemarin. Yang pertama, ada mengkaji fungsi struktural, material, dan cara pemasangan bronjong pada konstruksi jembatan. Dan yang kedua, ada mengidentifikasi prinsip kerja abutmen dan gaya-gaya yang mempengaruhinya. Yang ketiga, ada menginterpretasikan grafik hasil sondir dan kaitannya terhadap pemilihan pondasi tiang pancang. Yang keempat, ada menganalisis kesesuaian pelaksanaan di lapangan dan berdasarkan teori teknik sipil dan SNI. Dan yang kelima, ada menyusun sintesis antara hasil observasi dan lapangan dan teori ilmiahnya. Waktu dan lokasi. Pada hari Senin 27 Oktober 2025, kami melakukan survei di Desa Sebalai, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Jenis proyek yang kami survei yaitu pembangunan jembatan bentang pendek dengan kontraktor pelaksanaannya CV Ekanusa. Metode pelaksanaan. Proyek pembangunan di Sebalai merupakan bagian dari program pemerintah daerah suatu tempat akses distribusi. Metode pelaksanaan. Proyek pembangunan di Sebalai merupakan bagian dari program pemerintah untuk mempercepat akses distribusi pertanian dan menghubungkan wilayah antar kecamatan. Pada saat kunjungan dilakukan, pelaksanaan konstruksi telah mencapai tahapan A. Pemasangan bronjong sebagai pemasangan bronjong sebagai struktur penahan tanah di tepi sungai. B. Pekerjaan abutmen beton bertulang pada kedua sisi. C. Pemasangan pondasi tiang pancang berdasarkan hasil data sondir. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit detail jembatan yang kami survei. Jembatan yang kami survei ini mempunyai panjang 30 meter dan lebar 7 meter. Jembatan ini termasuk kepada jembatan yang mempunyai bentang yang pendek. Pada gambar tersebut kita bisa lihat ada bronjong yang dipasang sepanjang tepi sungai pada tiang pancangnya. Jadi panjang bronjong di tiap tiang pancang itu ada 1 meter dan tingginya itu 0,50 meter. Fungsi utama dari bronjong ini menahan erosi aliran sungai, mengendalikan kelongsoran tanah pada tebing, dan yang terakhir itu melindungi dasar pondasi abutmen dari penggerusan atau skuring. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu struktur bronjong yang kita pasang berfungsi sebagai penahan erosi tebing sungai sekaligus untuk menstabilkan tanah di sekitarnya. Jadi pemasangannya itu dilakukan secara bertingkat menggunakan batu belah yang disusun di dalam anyaman kawat galvanis sebagai pengikat utama. Dan desain pemasangan bronjong ini mengacu pada standar SNI 8460 tahun 2017, yaitu standar penahan tanah gravitasi. Terus kelebihan utama dari bronjong adalah kemampuannya dalam mencakup drainase alami pada tebing sungai, sehingga air masih bisa mengalir dengan baik. Namun yang perlu diperhatikan adalah ketahanan kawat galvanis terhadap korosi agar strukturnya tetap awet. Sekian penjelasan atau pemaparan dari kami. Apabila ada kata yang salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.